Seringkali kita jumpai blog-blog ya, yang berisi artikel tentang pemikiran-pemikiran keagamaan, ya namun banyak diisi oleh kelompok-kelompok Islam garis keras, yaitu fundamental, ya, Wahabi dan liberal. Ya, banyak artikel keagamaan, tapi secara konseptual ya bertentangan dengan Ahlus Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ashabiku semua, sudah mafhum kehadiran teknologi telah menjadikan manusia buta akan realitas. Eksistensi manusia modern berintegrasi dengan teknologi dalam relasinya. Kemudahan informasi bukan lagi sesuatu yang mesti perlu diapresiasi semata, melainkan juga perlu kehati-hatian. Ya. Azabiku semua dimuliakan Allah. Benar, ya. Pada era modernisasi dan globalisasi ini, manusia tak ubahnya berada dalam dunia teknologi. Hampir dalam keseharian hidupnya, manusia melibatkan teknologi. Dengan teknologi itu, aktivitas manusia menjadi lebih mudah, ya, kompleks, dan efisien. Don Ihde, seorang filsuf teknologi Amerika itu mengatakan bahwa teknologi turut menentukan eksistensi manusia. Faktisitas eksistensi manusia itu selalu berhadapan dengan dua kemungkinan situasi, ya, situasi eksistensial, yaitu mengalami otentisitas atau inotentisitas. Ya, sejak awal Martin Heidegger, salah seorang filsuf Jerman asabiku semua, telah mengatakan dengan penjelasan-penjelasan fundamental tentang manusia dan teknologi. Ya, melalui filsafat, ya, fenomenologinya, Heidegger memberikan pemahaman dasar tentang manusia dan teknologi. Bagi Heidegger, teknologi telah menjadi dunia bagi manusia. Ya, dalam konteks relasinya dengan teknologi. Ya, manusia adalah dia yang menduniakan teknologi. Ia ada dalam dunia teknologi. Dengan kata lain, teknologi merupakan medan manusia, ya, bereksistensi. Ya, bila teknologi menjadi dunia bagi manusia modern, maka tantangan terbesar di era informasi teknologi ini adalah bagaimana merespon dan menyikapi ragam informasi yang ada dalam produk-produk teknologi, ya, seperti media sosial. Ya, sabiku semua, sebab ya, setiap orang bisa membuat informasi sendiri sesuai kepentingannya melalui media sosial, itu seperti blog, website, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Ya, memposting informasi melalui media sosial ya lebih efisien daripada melalui media cetak atau yang lainnya. Ya, sahabatku semua, sudah bukan rahasia lagi bahwa IT saat ini, khususnya teknologi internet, telah menjadi teknologi yang mempunyai akses yang seimbang untuk umat manusia. Karena website, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan blog itu memberikan suatu pelayanan informasi yang mudah dan efektif. Ya. Namun efisiensi dan efektivitas teknologi itu ya tidak pernah disadari bahwa hal itu merupakan gempuran kepentingan-kepentingan global dan kapitalis lewat kenyamanan dalam berkomunikasi. Ya, atau mengkreasikan diri lewat IT. Ya, tak ada yang bisa melawan keberadaan IT ya, kecuali dengan menjaga diri, ya, agar jangan sampai dikuasai IT. Ya, sabiku semua, pola hidup serba instan yang disuguhkan oleh penguasa teknokrasi itu membuat kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, ya, lupa diri dan membuat kita sebagai manusia semakin terlempar pada posisi awal kesadarannya dan menganggap apa yang datang dari IT sebuah hakikat. Padahal, hal itu sengaja dibuat oleh kepentingan global dan kapitalis untuk membatasi ruang-ruang kreasi dan intelijensi manusia. Ya, melalui teknologi ini, manusia bisa menikmati apa yang diinginkan secara mudah dan instan. Jika sudah demikian, kebergantungan pada produk-produk teknologi ya semakin tinggi. Ya. Ya, kompleks
kompleksitas pengaruh teknologi ya, dalam kehidupan manusia, ya juga bermuara pada dunia pendidikan. Ya. Banyak masyarakat, pelajar, dan mahasiswa yang dalam menjalankan studinya, ya sekarang itu bergantung pada teknologi. Ya, ya misalnya dalam mengakses referensi mata kuliah ya, dan pelajaran, ya, serta informasi. Ya. Padahal orang yang mengunggah referensi atau informasi dalam media sosial, ya belum tentu terdiri dari orang-orang yang kompeten dalam bidangnya. Ya, seperti postingan tentang pemikiran dan ajaran-ajaran Islam. Ya, sebiku semua, mereka yang mengunggah, ya bisa saja terdiri dari orang-orang Wahabi, Syiah, liberal, dan lain sebagainya. Ya. Tentu saja, ya, jika dari kelompok Wahabi yang mengelola blog dan website yang ada di internet, ya, maka akan mengisinya dengan ajaran Islam ala Wahabi. Ya. Dan jika kelompok liberal yang mengelolanya, maka akan diisi dengan pemikiran Islam liberal. Ya. Jika ini yang terjadi, maka menjadi sesuatu yang membahayakan apabila dikonsumsi mahasiswa atau pelajar Nahdlatul Ulama yang terbatas pengetahuan keagamaannya. Ya. Ia bisa terseret oleh konsepsi Islam yang ada di internet. Ya. Sahabatku semua, semakin canggihnya teknologi dewasa ini, ya, kita perlu berhati-hati dalam mengakses informasi-informasi dan artikel di media sosial tersebut, agar tidak terjebak pada hegemoni ideologi kelompok tertentu. Ya, karena jika kita menggunakan pendekatan teori analisis framing, ya maka informasi yang ada di media-media sosial itu tidak akan jauh dari kepentingan pemiliknya. Ya, ya sahabatku semua yang dirahmati Allah, untuk menjalankan misinya. Ya, biasanya informasi-informasi yang diposting ke dalam blog atau website ya akan dibingkai sedemikian rupa agar pesan dakwahnya mudah terserap oleh pembacanya. Ya. Jika yang membuat dari kelompok Islam fundamental, ya, maka yang diposting dalam blognya tentu ajaran-ajaran Islam fundamental. Ya. Dan jika yang membuat orang-orang Islam liberal, maka isinya tentu tentang gagasan keislaman kelompok liberal. Ya, dan ya begitu seterusnya. Ya, ya sahabatku semua, pada era IT ini, media sosial merupakan instrumen paling efektif dan efisien dalam melakukan dakwah. Ya, dai-dai itu mereka tidak perlu datang ke kampung-kampung ya, untuk berdakwah. Tapi cukup dengan memposting ajaran-ajaran mereka ke media sosial, ya maka akan dibaca oleh manusia seantero dunia. Ya. Ya sahabatku semua yang dirahmati Allah, seringkali kita jumpai blog-blog ya, yang berisi artikel tentang pemikiran-pemikiran keagamaan, ya namun banyak diisi oleh kelompok-kelompok Islam garis keras, yaitu fundamental, ya, Wahabi dan liberal. Ya, banyak artikel keagamaan, tapi secara konseptual ya bertentangan dengan Ahlus Sunnah, ya seperti tentang jihad dan pentingnya khilafah di Indonesia. Ya, jika kita tidak jeli dalam menyeleksi ragam artikel atau informasi di internet, ya akan berkesimpulan bahwa itu adalah yang benar, dan yang benar adalah yang di internet. Ya, fakta ini seringkali terjadi di kalangan mahasiswa. Ya, mereka seringkali mengambil referensi dari internet untuk bahan rujukan pada karya ilmiahnya, bahkan sering copy paste tanpa ada validasi. Ya, akhirnya apa? Ya, akhirnya untuk menyelamatkan anak bangsa dari serangan-serangan ideologi Wahabi ya, melalui media sosial, ya, Nahdlatul Ulama itu juga perlu membuat blog atau website yang konsen pada transformasi ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, informasi-informasi yang diposting juga harus up to date, ya, sesuai dengan perkembangan pemikiran keislaman. Ya, sahabatku semua, hal ini sebagai upaya untuk mengimbangi ragam dakwah yang melalui teknologi yang coba didesain oleh kelompok-kelompok Islam fundamental dan liberal. Ya. Siapapun yang mengupdate ya, memiliki data pembanding ya, untuk mengetahui ya, orisinilitas ajaran Islam. Ya. Karena dalam pengamatan kami, hampir 50% blog dan website yang ada di internet ya, itu dikelola kelompok-kelompok yang anti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, terusnya Wahabi. Ya, kalau kalian nggak percaya, silakan kalian searching. Ya, ke Google,
kalian ketik itu tentang Islam, yang keluar pasti blog-blognya mereka. Paling teratas itu blog-blognya mereka ketimbang dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Ya, blog NU pun, NU online pun baru-baru ini munculnya ya. Ya, sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlunya ya dalam bermedia sosial ya, jangan sembarangan juga tanpa adanya validasi. Ya, perlunya kehati-hatian ya, apalagi dalam membaca sebuah artikel ya, perlu kita cari lagi kebenarannya ya. Kemudian lagi postingan-postingan di Facebook atau Instagram ya, atau uploadan video di YouTube ya, itu perlu kita cari lagi ya, dipahami lagi, perlu validasi lagi ya, ini bener apa enggak ini informasi ini ya. Jangan sembarangan mentah-mentah kita makan ya. Ibarat seperti Wahabi itu ya, mereka dengan ilmu itu secara tekstual ya, nggak bisa dipahami lagi lebih mendalam. Itu sulitnya mereka. Ya, sahabatku semua yang dirahmati Allah, jadi mungkin itulah Pak Mi sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai. Dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya, agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.